ini merupakan salah satu yang penting. Jadi kita juga peduli mengenai karyawan. In fact, karyawan merupakan top priority daripada ITM. Dan tentu saja kita melihat dari sisi corporate culture, yang mana sebenarnya setiap perusahaan itu umum untuk melakukan employee engagement, dan di tahun 2022 kita achieve 79, jadi ini sebenarnya cukup bagus. Biasanya on average perusahaan-perusahaan itu achieving sekitar 75%, jadi antara 75 sampai dengan 85 itu merupakan suatu kemajuan yang cukup berarti untuk perusahaan-perusahaan yang berhasil, terutama dalam hal employee engagement score mereka. Kemudian dari sisi COVID itu sendiri, jadi kita sudah melakukan hybrid working style di masa COVID, dan sebenarnya juga sampai sekarang ini kita masih melakukan hybrid working style karena kita percaya bahwa walaupun dengan hybrid working style kita masih mampu untuk melakukan bisnis as usual. Dan in fact mungkin kedepannya kita akan dapat mengurangi office space dan juga akan kontribusi terhadap pengurangan emisi, terutama dari karyawan yang berangkat dan pulang ke kantor menggunakan kendaraan. Kemudian safety juga is one of our concern. Jadi ada beberapa minor accident, tapi kita benar-benar memperhatikan jangan sampai terjadinya fatal accident di site tambang-tambang kita. Dan tentu saja yang terakhir ada dari bidang governance itu sendiri, kita sudah banyak melakukan roadmap dalam hal governance, terutama dalam hal policy yang sudah kita adapt, dan juga dari sisi business continuity plan itu sendiri. Next slide. Nah, ini adalah beberapa bukti dari sisi ESG initiative yang sudah kita lakukan. Jadi ini sudah kita mendapatkan award dari third party itu sendiri. Contohnya misalnya di sebelah kiri kita lihat adalah Good Mining Practice Award GMP 2022, yang mana kita mendapatkan beberapa award untuk beberapa perusahaan, anak perusahaan daripada ITM, terutama di PT Indominco Mandiri. Kemudian dari sisi governance itu sendiri kita meraih juga beberapa award ya, Top GRC Award di tahun 2022 dengan 4 stars. Jadi sebagai GRC leader di 2022, kemudian high performing BOC dan juga high performing corporate secretary. Kemudian di bawahnya dari koran Bisnis Indonesia, kemudian Investor Award dari sisi Forbes, dan juga dari CSR Awards kita dapat sebagai salah satu company yang mendapat high performance. Kemudian di sebelah kanannya ini terutama di bidang CSR ya, jadi kita mendapatkan 7 awards terutama di bidang SRD dan juga Top CSR Awards di sebelah kanannya. Dan terakhir di sebelah bawahnya itu dari sisi Astrat Ratings, ini mengenai sustainability reporting basically, dan juga mengenai proper batubara, yang mana kita mendapatkan green rating untuk Jorong dan juga blue rating untuk Indominco, Barito, dan Truba. Jadi itu memang merupakan salah satu apresiasi dari pihak ketiga, pihak luar terhadap performance daripada Indotambang itu sendiri. Kemudian next-nya, nah ini jadi sekarang setelah highlight daripada 2022, apa rencana ITM untuk 2023? Nah, kita mempunyai 4 rencana dari 4 pilar itu sendiri untuk ITM, yang mana kita sebut dengan MINE goals, M-I-N-E goals. Dari sisi M itu sendiri, kita try to maximize our profitability dengan aset kita sekarang. Ya tentu saja batubara atau pertambangan batubara tetap merupakan core aset kita saat ini, dan juga mungkin untuk beberapa tahun ke depan. Jadi goals-nya kita adalah try to maximize the profitability, baik dari sisi pertama dari sisi production, kemudian dari sisi third party coal itu sendiri, dari sisi cost, dan juga dari sisi capex utilization. Itu yang pertama. Kemudian juga dari sisi inorganic itu sendiri, maksudnya dari sisi greenfield mine, terutama dari NPR, GPK, dan TIS, yang mana itu 3 itu merupakan greenfield project kita yang saat ini belum menghasilkan, tapi
mudah-mudahan tahun ini akan menghasilkan beberapa ton batubara dari proyek tersebut. Yang kedua, di luar daripada pilar batubara itu sendiri sebagai main core kita, kita juga akan berekspansi, pertama terutama kepada renewable business. Jadi tahun lalu kita sudah mulai di solar panel, kemudian juga di solar power plant itu sendiri, solar farm. Nah, tahun ini kita juga akan increase more, expand more in terms of the renewable business, mungkin juga melihat adanya potensi di bidang hydro power plant. Ya, tentu saja juga dari sisi co-trading bisnis, tahun lalu kita berhasil membeli sekitar 2 juta ton, kemudian kita blending dan kita jual kembali. Tahun ini mungkin kita rencanakan hampir double ya, kita mungkin melihat sekitar 3,2 sampai dengan 3,5 juta ton yang akan kita beli dari third party itu sendiri. Dan di luar itu kita juga melihat adanya potensi karena sekarang adanya tren mengenai EV bisnis, electric vehicle bisnis. Kita melihat adanya dari sisi di clean tech minerals karena kita mempunyai beberapa experience terutama di bidang mining itu sendiri. Jadi kita melihat adanya potensi beberapa minerals yang mungkin kita lihat seperti contohnya misalnya nikel, kemudian copper, dan juga mungkin emas yang mungkin saat ini harganya cukup meningkat ya. Dan tentu saja juga dari sisi ESG kita melihat adanya natural based solution atau mungkin dari sisi carbon trading itu sendiri. Ini juga adalah salah satu bisnis yang mungkin akan kita kembangkan ke depannya. Dan tentu saja juga kita coba untuk memaksimalkan atau menyelesaikan beberapa proyek kita yang saat ini sedang on the pipeline, misalnya solar power plant itu sendiri, kemudian proyek biomass dan underground gasification. Dan dua goals-nya itu lagi sebenarnya yang ketiga ini mengenai corporate culture dan juga related to the people itself. Jadi bagaimana kita mendevelop people kita, melakukan training, kemudian juga lean organization structure, business process dan sebagainya. Dan yang terakhir itu mengenai ESG practice dan juga mengenai digitalization. Jadi kita juga tetap untuk berpacu fokus mengenai inisiatif apa yang akan kita lakukan di bidang ESG, dan yang tentu saja terakhir adalah mengenai how we can use digital untuk mensupport bisnis kita atau proses-proses kita ke depannya. Next. Nah, ini kita coba untuk merangkum sebenarnya transformation journey dari ITM. Jadi sebelum tahun 2020 kita melihat bahwa ITM itu hanya mempunyai satu core bisnis, yaitu coal mining, yang mana lainnya itu adalah supporting infrastructure dan tidak mendeliver atau mendatangkan revenue untuk ITM itu sendiri. Jadi hanya pure sebagai coal mining bisnis. Selebihnya adalah supporting. Kemudian di 2021-2022 kita melihat harga itu cukup bagus sehingga our financial position juga cukup kuat, dan ini kita melihat adalah merupakan opportunity yang bagus untuk kita untuk expand further in the future. Jadi kita melihat bahwa dari existing bisnis kita itu sendiri, kita mau melihat diversifikasi dari bisnis kita, terutama karena keadaan atau potensi keuangan kita yang cukup kuat saat ini. Nah, jadi menuju ke tahun 2025 dan juga beyond, kita nanti akan melihat 3 bisnis dari ITM. Jadi tidak hanya mining, in fact sebenarnya tidak hanya coal mining, di sisi mining bisnis itu sendiri, juga kita mau melihat adanya kontribusi dari sisi non-coal mining. Dan kemudian akan di non-coal mining dan coal mining ini sendiri nanti akan juga akan disupport dari sisi bidang energy services seperti co-trading, kemudian natural digitalization dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah renewable business, termasuk natural based solution itu sendiri atau bisnis carbon trading ke depannya. Jadi ini merupakan transformation journey untuk ITM yang kita coba rangkumkan. Kemudian terakhir, ini adalah merupakan next slide.
Ini adalah merupakan pilar bisnis kita yang sudah tadi saya kemukakan. Jadi kita sebenarnya ada 3. Pertama dari sisi mining bisnis itu sendiri. Jadi kita melihat coal mining itu merupakan big contribution in terms of di pilar mining itu sendiri. Tapi kita juga melihat 2 hal lagi. Pertama adalah underground coal gasification, yang mana ini sebenarnya adalah downstream project yang sudah di support atau digawangkan oleh pemerintah itu sendiri. Mungkin kayak PTBA dan sebagainya juga mempunyai project downstream hilirisasi. Nah, kalau dari ITM itu kita proyek hilirisasi kita adalah mengenai underground coal gasification, yang mana hasil final produknya adalah berupa amonia yang nanti akan bisa dicampur oleh dengan fertilizer atau dengan pupuk. Dan kebetulan proyek ini ada di daerah Bontang, Indominco, yang mana berdekatan dengan Bontang pupuk Kaltim, ya, yang mana kita sudah mendapatkan potensi customer kita di sana. Bisnis yang ketiga untuk mining itu adalah mineral mining, yang sudah saya explain tadi, ya ini terutama di bidang nikel, copper, dan juga mungkin tambang emas. Pilar yang kedua itu dari sisi energy services, jadi ini berupa in-house mining contractor kita, di mana kita nanti akan juga coba untuk expanding not only to our mine site, tapi juga to our third party site in the future. Kemudian dari sisi co-trading dan juga digital products itu sendiri, mungkin ke depannya nanti bisa kita bisniskan, karena sekarang kita patenkan, dan mungkin nanti kita bisa jual atau kita sewakan kepada pihak ketiga yang berminat untuk mining digital products kita. Kemudian juga dari sisi port itu sendiri, kita saat ini beberapa site yang sudah melakukan mine closure seperti PT Kitadin, itu nanti sewaktu diserah terimakan kepada pemerintah. Dari sisi portnya itu sendiri adalah merupakan private port kita. Jadi kita ada rencana nanti untuk dirubah menjadi public port, dan nanti itu bisa jadi bisnis baru untuk ITM ke depannya. Dan ketiga itu sendiri adalah bisnis renewable and others. Others dalam hal ini mungkin lebih ke arah natural based solution, yaitu dari sisi carbon trading. Jadi renewables itu sendiri kita melihat 3 hal, solar farm, kemudian solar panel atau solar rooftop, dan hydro based renewable, dan terakhir adalah natural based solution. Nah, jadi tadi basically adalah highlights atau performance review daripada 2022, kemudian rencana kita di 2023, dan ini merupakan rencana kita atau way forward ITM ke depannya, di mana kita akan menjadi more a diversified energy company rather than only a coal mining company. Oke, mungkin next slide-nya. Oke, mungkin sekarang saya akan cerita mengenai coal market trends. Next slide. Jadi ini di sebelah kiri kita lihat mengenai tren daripada harga batu bara. Ini kita put dari